Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai proses metabolisme nutrisi produk nutrasetika di dalam tubuh. Mungkin bisa next. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Rinda Takia dengan NIM 120 260038, Said Muhammad dengan NIM 119 260148, dan juga Elvira dengan NIM 120 260040. Untuk topik di sini kita akan membahas pertama mengenai latar belakang terlebih dahulu, lalu ada tujuan, tinjauan pustaka, kesimpulan, dan juga akan dilampirkan daftar pustaka yang kami gunakan. Untuk latar belakang akan dibahas oleh anggota kelompok yang lain. Latar belakang. Kebutuhan nutrisi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan tubuh, di mana kebutuhan nutrisi dan cairan sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak. Mengingat manfaat dari nutrisi dan hidrasi dalam tubuh dapat membantu tumbuh kembang anak serta mencegah terjadinya penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi. Tubuh kita terdiri dari zat-zat yang berasal dari makanan, di mana makanan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status gizi dan nutrisi seseorang. Nutrisi dapat berasal dari makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien berupa vitamin dan mineral. Karena itulah kita membutuhkan makanan yaitu untuk mendapatkan zat-zat yang bernutrisi dan berguna bagi tubuh. Next. Untuk tujuan dalam kajian proses metabolisme nutrisi produk nutrasetika dalam tubuh yaitu untuk mengetahui proses metabolisme nutrisi pada produk nutrasetika dalam tubuh, dan yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas produk nutrasetika. Next. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama mengenai nutrasetika. Nutrasetika berasal dari dua kata, yaitu nutra dan farmasetika, di mana hal tersebut itu disebutkan pertama kali oleh Dr. Stephen De Vries pada tahun 1989. Sehingga nutrasetika ini dapat kita definisikan sebagai suatu produk pangan atau makanan yang memiliki manfaat medis atau kesehatan yang digunakan untuk mencegah dan atau mengobati suatu penyakit. Nutrasetika ini juga mengandung senyawa bioaktif atau kimia yang memiliki aktivitas biologis dan juga manfaat bagi tubuh. Nutrasetika ini menjadi sumber mineral, molekul, dan juga ekstrak tumbuhan yang bisa kita ambil yang dapat memberikan manfaat medis. Nah, sehingga nutrasetika ini bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa kategori. Mungkin bisa di next. Klasifikasi nutrasetika nih. Yang pertama adalah makanan berserat. Makanan berserat di sini yang dimaksud adalah makanan-makanan yang memiliki unsur kandungan seperti karbohidrat dan juga lignin yang tidak dapat dicerna dalam tubuh. Nah, biasanya ini bisa kita temukan pada tumbuhan. Contohnya itu seperti pati, roti, gandum, dan juga kacang-kacangan. Nah, manfaat makanan berserat ini juga berbagai macam, mulai dari bisa menjaga saluran pencernaan, mencegah kanker kolon, mempercepat transit, dan juga menurunkan kadar glukosa, lipid, dan juga insulin. Menurut Dietary Reference Intake, kebutuhan asupan serat untuk pria dewasa itu sekitar 38 gram per hari, dan untuk wanita dewasa yaitu sekitar 25 gram per hari. Selanjutnya adalah probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme baik yang hidup dalam tubuh manusia dan akan memberikan manfaat kesehatan yang baik. Biasanya mikroorganismenya itu berbagai macam, sehingga mikroorganisme ini atau probiotik ini itu memiliki banyak manfaat, mulai dari menjaga kesehatan usus, membantu masalah pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi kolesterol, dan lain sebagainya. Probiotik ini bisa ketemukan pada produk seperti yogurt, produk fermentasi, dan juga coklat. Selanjutnya adalah prebiotik. Prebiotik ini jadinya kalau misalkan eee, mikroba usus itu ya misalkan nih ada mikroba usus yang memiliki peran dalam memfermentasi makanan yang tidak dapat dicerna, itu kita sebut dengan prebiotik. Nah, hasil dari fermentasi prebiotik ini seperti asam laktat, asam butirat, dan juga asam propionat. Manfaatnya juga banyak, seperti mengurangi prevalensi dan durasi diare akibat infeksi dan antibiotik, membantu mengurangi gejala dan juga peradangan yang berhubungan dengan usus, mencegah kanker usus, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah polyunsaturated fatty acid. Ini merupakan rantai hidrokarbon yang mengandung dua atau lebih ikatan rangkap. Nah, polyunsaturated fatty acid ini bisa kita bagi menjadi dua kategori seperti omega 3 dan omega 6. Contohnya seperti asam linoleat, asam alfa linoleat, arakidonat, asam eicosapentaoat dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya itu bisa kita kaitkan dengan obesitas, penyakit metabolik, penyakit kardiovaskular dan juga gangguan neuropsikiatri. Selanjutnya adalah antioksidan. Antioksidan ini merupakan sekelompok senyawa yang dapat melawan dan menetralisirkan radikal bebas dan juga reaktif oksigen spesies. Nah, antioksidan ini bisa kita temukan di beberapa makanan dan juga minuman seperti antioksidannya itu ada beta karoten yang bisa kita temukan di buah-buah dan sayuran, senyawa fenolik pada teh hijau dan juga minyak zaitun, ganggang laut, serta antosianin pada buah dan sayuran. Selanjutnya adalah polifenol. Polifenol ini adalah senyawa fitokimia yang bisa kita temukan dalam makanan-makanan nabati seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, sereal, teh, kopi, anggur, dan juga kakao. Polifenol ini juga merupakan senyawa metabolit sekunder yang berperan sebagai pertahanan terhadap radiasi ultraviolet, oksigen, dan juga patogen. Selanjutnya adalah herbal dan rempah-rempah. Rempah-rempah ini bisa kita gunakan sebagai penyedap dalam makanan sejak zaman dahulu. Namun, rempah-rempah ini juga bisa kita gunakan untuk obat-obatan, aromaterapi, pengawet, kosmetik, dan juga tumbuhan sebagai pestisida. Sedangkan herbal, ini bisa kita juga sebut sebagai produk botani. Biasanya herbal ini kita gunakan untuk membantu menyembuhkan penyakit akut dan kronis sebagai ramuan obat. Namun pada kenyataannya, keamanan suatu produk nutrasetika ini lebih mudah ditetapkan dibandingkan dengan kemanjurannya. Sehingga masih banyak juga beberapa produk nutrasetika yang memiliki efek toksik sehingga dapat menyebabkan masalah. Dengan demikian, produk nutrasetika ini dapat menjadi alternatif dalam asupan nutrisi dan juga obat-obatan untuk mengurangi risiko kanker, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, mencegah dan mengobati hipertensi, kolesterol, obesitas, dan lain sebagainya. Oke, bisa di next. Selanjutnya adalah nutrisi. Nutrisi adalah zat kimia yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mempertahankan fungsi dasar dan dapat diperoleh melalui makan makanan bergizi seimbang. Nah, nutrisi ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua, ada yang makronutrisi dan juga mikronutrisi. Namun, nutrisi juga bisa kita klasifikasi menjadi 5 seperti yang ada dalam slide ini. Itu pertama adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin mineral dan juga air. Nah, untuk makronutrisi atau makronutrien itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Dan sedangkan untuk mikronutrien itu adalah vitamin, mineral, dan air. Nah, mengapa bisa kita sebut dengan makronutrien? Karena seperti karbohidrat, lemak, dan protein itu kita butuhkan dalam jumlah yang banyak gitu dalam tubuh. Namun untuk seperti vitamin, mineral, dan air itu hanya kita butuhkan dalam jumlah sedikit dan hal itu sebagai pelengkap dalam tubuh kita kayak gitu. Untuk karbohidrat sendiri itu bisa kita bagi lagi menjadi ada yang monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan juga polisakarida. Di mana, karbohidrat sendiri ini manfaatnya sebagai sumber energi, membantu mengontrol glukosa darah, dan juga sebagai metabolisme insulin. Dan selanjutnya adalah lemak. Lemak, ini bisa merupakan salah satu nutrisi penting juga yang termasuk menjadi dalam makronutrien. Nah, WHO ini merekomendasikan bahwa asupan lemak yang baik yaitu 20-30% dari total asupan energi. Nah, lemak ini bisa kita kategorikan menjadi dua, yaitu, lemak nabati dan juga lemak hewani. Selanjutnya adalah protein, di mana protein adalah polimer asam amino yang dihubungkan melalui ikatan alfa peptida. Nah, protein ini juga, kita butuhkan dalam tubuh dalam jumlah besar, makanya protein ini menjadi masuk ke dalam, makronutrien. Yang selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Vitamin mineral ini merupakan mikronutrien yang berperan dalam, metabolisme. Bedanya, vitamin ini merupakan mikronutrien organik. Jadi vitamin ini bisa kita bagi jadi 2, ada yang larut air dan larut lemak. Kalau yang larut lemak itu seperti vitamin A, D, E, K, dan kalau yang larut air seperti vitamin B dan C. Nah, sedangkan mineral adalah mikronutrien anorganik yang bisa kita klasifikasikan lagi nih menjadi 2, ada makromineral dan juga mikromineral. Nah, contoh dari makromineral ini seperti kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, dan juga klorida. Sedangkan mikromineral itu seperti besi, tembaga, seng, dan yodium. Selanjutnya adalah air. Air merupakan salah satu nutrisi penting juga yang dibutuhkan dalam tubuh. Nah, air ini memiliki manfaat dalam membantu mengembalikan cairan yang hilang selama metabolisme. Mungkin bisa di next.
Nah, selanjutnya adalah metabolisme. Metabolisme adalah suatu reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh manusia. Nah, proses metabolisme ini dapat kita bagi menjadi dua kategori, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah suatu proses pembentukan senyawa kimia yang semula kecil menjadi suatu molekul lebih besar. Sedangkan katabolisme adalah penguraian senyawa molekul yang dari besar menjadi yang kecil. Contoh dari anabolisme ini adalah pembentukan asam amino menjadi protein, sedangkan contoh dari katabolisme adalah penguraian glikogen menjadi glukosa. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses metabolisme. Untuk proses metabolisme sendiri, di sini ketika orang memakan suatu makanan, dia akan menghasilkan suatu nutrisi. Nah, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh terbagi menjadi beberapa senyawa besar. Salah satunya yaitu adalah protein, kemudian ada lemak dan karbohidrat. Untuk proses dari metabolisme sendiri, di sini saya akan menjelaskan proses berdasarkan katabolisme, yaitu pemecahan suatu senyawa besar menjadi senyawa kecil. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih karbohidrat. Karbohidrat merupakan suatu molekul organik yang terdiri dari suatu atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang berkumpul menjadi polimer. Kemudian karbohidrat ini terdiri dari gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana itu contohnya seperti glukosa, fruktosa. Kemudian untuk gula kompleks contohnya yaitu seperti pati dan glikogen. Glukosa merupakan modalitas atau bahan bakar utama untuk memproduksi energi dan atau ATP. Glukosa diangkut ke seluruh tubuh melalui peredaran darah, dan untuk sebagian molekul glukosa yang tidak diperlukan untuk produksi energi, maka glukosa tersebut akan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Nah, pencernaan pada karbohidrat dapat kita lihat di tengah, yaitu karbohidrat ini akan memecah glukosa tadi menjadi glikogen. Nah, glikogen ini menjadi suatu monosakarida yang diserap di suatu retikulus kecil. Jadi ketika glukosa memecah glukosa menjadi glikogen, ini akan dipecah yang tadinya polisakarida menjadi monosakarida, dan selanjutnya akan diserap di seluruh epitel usus kecil. Kemudian selanjutnya itu terjadi respirasi sel yang melalui fase glikolisis menjadi transformasi pirufat. Nah, jadi dapat kita lihat di bagan ini karbohidrat menjadi glukosa, kemudian menjadi GSP, kemudian FSP, dan yang akhir akan menjadi senyawa pirufat. Nah, perubahan asam pirufat ini dapat terjadi melalui dua tahap, yaitu pada kondisi anaerob dan kondisi aerob. Pada kondisi anaerob, asam pirufat ini akan dirubah menjadi asam laktat, dan pada kondisi aerob, asam pirufat lebih lanjut akan digradasi dan membentuk asetil CoA. Nah, asetil CoA ini nanti yang masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus TCA yang ada di gambar warna kuning tersebut. Nah, selanjutnya siklus TCA ini atau siklus Krebs akan menjadi suatu energi. Nah, kemudian ada metabolisme lipid. Untuk metabolisme lipid sendiri dapat kita lihat di bagian yang paling kanan, yaitu lipid ini berfungsi dalam membentukkan membran biologis seperti fosfolipid dan kolesterol. Nah, selanjutnya lipid juga berfungsi sebagai penyimpanan dan transportasi energi seperti triasil gliserol dan makromolekul pengikat glikolipid. Nah, lipid adalah suatu makanan yang terlibat dalam proses pencernaan dan penyerapan di usus kecil. Kemudian asam lemak ini akan diangkut ke otot, adiposa, dan jaringan lain yang limfofilik. Kelebihan lemak ini kemudian akan disimpan dalam organ dalam bentuk trigliserida. Untuk memanfaatkan lemak yang disimpan,
Trigliserida ini akan degradasi menjadi asam lemak dan gliserol di bawah katalis fosfolipase melalui beta oksidasi dan asam lemak. Jadi penyimpanan trigliserida ini akan dipecah menjadi beta oksida dan asam lemak. Yang selanjutnya akan dipecah kembali melalui pembelahan yang berurutan menjadi 2 karbon untuk menghasilkan asetil CoA. Nah, asetil CoA yang dihasilkan ini kembali akan masuk ke dalam siklus Krebs ataupun siklus TCA dan akan menghasilkan suatu energi ATP ataupun CO2. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu ada protein. Kita lihat di bagian kiri, untuk protein ini dipecah menjadi beberapa monos nyawa. Nah, itu monos nyawa dari protein ya adalah asam amino. Nah, untuk asam amino sendiri makanya sebagai sumber protein akan terdistribusi di lambung dan terjadi reaksi secara enzimatis. Jadi ketika makanan masuk menjadi protein, nah protein ini akan terenzimatisasi di lambung karena adanya pH lambung yang asam, sehingga terjadi hidrolisis protein. Kemudian lambung yang tadinya asam ini akan dinetralkan kembali oleh suatu senyawa yang disebut natrium bikarbonat yang diekskresikan oleh pankreas. Nah, asam amino ini dapat menjadi NH4+ dan karboksikloston. Nah, sehingga karboksikloston ini akan masuk ke dalam akan menjadi asetil CoA dan masuk ke dalam siklus Krebs yang selanjutnya nanti akan menghasilkan energi ataupun ATP sebagai pertumbuhan dari individu tersebut. Kemudian ada faktor pengaruh bioavaliditas nutrasetika. Untuk faktor pengaruh bioavaliditas yaitu ada 5. Yang pertama adalah kondisi fisiokimia dan fisiologis. Kondisi fisiokimia dan fisiologis ini yaitu seperti kekuatan mekanik, pH, komposisi kimia, dan cairan gastrointestinal tersebut. Dan ada keberadaan enzim dan surfaktan. Untuk yang kedua yaitu adalah faktor pasien. Faktor pasien ini seperti usia, fitur genetik, dan kesehatan pasien. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kelarutan senyawa. Nah, untuk kelarutan senyawa yaitu kelarutan senyawa bioaktif ini sangat besar mempengaruhi bioavaliditas. Dan faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu nutrasetikal adalah struktur kimia nutrasetikal itu sendiri, baik itu hidrofilik ataupun hidrofobik. Keadaan fisik dan nutrasetikal seperti cair ataupun bentuknya ini kristal, padat, amal padat, dan lain-lain atau bentuk-bentuk yang lain. Kemudian ada pH dan kekuatan ion cairan gastrointestinal itu sendiri. Kemudian yang keempat ada reaksi senyawa kimia di lambung. Nah, untuk reaksi kimia ini paling umum berkontribusi di degradasi nutrasetikal dalam cairan gastrointestinal. Seperti contoh ada oksidasi dari PUFA dan karotenoid. Kemudian yang kelima adalah interaksi dengan senyawa gastrointestinal. Next. Oke. Kesimpulan, next. Yang pertama yaitu produk nutrasetika yang dikonsumsi mengandung beberapa nutrisi yang akan dimetabolisme di dalam tubuh, di mana proses metabolisme dalam tubuh dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu anabolisme dan katabolisme. Proses metabolisme meliputi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kesimpulan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas nutrasetika dalam tubuh meliputi interaksi senyawa dalam GIT atau gastrointestinal tract, lalu transformasi kimia dan metabolisme nutrasetika serta kelarutan senyawa. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Dan sekian pemaparan yang dapat kelompok 2 berikan terkait materi pertemuan 9 mengenai proses metabolisme nutrisi produk nutrasetika dalam tubuh. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.